Salam, perkenalkan nama saya Windy Andrian Lasa dari kelas E semester 2 Pendidikan Agama Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia di Indonesia dan Sejarah Gereja Lokal. Topiknya menjadi Kristen pada zaman VOC. Menjadi Kristen pada zaman VOC. Pada zaman itu, perbedaan antara Protestan dan Katolik merupakan masalah orang asing yang tidak menyangkut mereka, dan terutama karena antara pola misi dan pola yang dipakai gereja Protestan di Indonesia zaman itu terdapat persamaan yang menonjol. Pada abad ke-16, peralihan ke agama Kristen paling sering terjadi, terutama di Maluku Selatan, NTT, Sangir, dan di Batavia. Orang-orang yang masuk Kristen itu biasanya datang secara berkelompok, terutama mereka dari agama suku, tetapi ada juga yang masuk secara perorangan, terutama mereka yang datang dari agama Islam dan mereka yang tinggal di kota Batavia. Sebagian besar orang-orang Kristen baru itu keluar dari agama suku, dan ada pula yang datang dari agama Islam. Berikut beberapa alasan orang-orang tersebut pindah ke agama Kristen. Alasan yang pertama, keadaan politik. Alasan utamanya adalah terletak pada keadaan politik. Orang-orang Barat dengan senjata mereka yang modern merupakan faktor kekuasaan yang cukup menentukan di daerah di mana mereka menetap. Yang kedua, wibawa yang tinggi. Orang-orang Barat bersama agama mereka mempunyai wibawa yang cukup tinggi. Penganut-penganut agama suku atau orang-orang kafir merasa minder terhadap penganut-penganut agama Kristen. Mereka berpikir dalam kekristenan, mereka lihat suatu kemungkinan untuk memperoleh status yang sama tingginya dengan agama lain dan harga diri yang baru. Alasan yang ketiga, daya tarik kepribadian pekabar Injil. Mereka tertarik oleh sikap kepribadian sang pengkabar Injil, seperti yang kita baca mengenai Bapak Franciscus Xaverius atau mengenai Bapak Hieronymus, bahwa mereka berhasil memikat hati orang berkat keramahan dan minat mereka terhadap orang-orang Indonesia, terutama orang-orang Ambon, mengingat dengan rasa syukur akan kerajinan dan semangat para pater Yesuit. Yang keempat, seorang budak. Bagi seorang budak yang kedudukannya mungkin akan lebih baik apabila ia masuk Kristen. Dan alasan yang kelima atau alasan yang terakhir, perkawinan. Salah satu alasannya yaitu perkawinan. Pengajaran atau persiapan baptisan. Bahan-bahan dasar yang pengetahuan dituntut dari para calon baptisan ialah ke-12 pasal iman, ke-10 firman, dan doa Bapa Kami. Mereka diharuskan untuk menghafal. Persiapan yang mereka terima sebelum dibaptis adalah begitu singkat, sehingga tidak ada kesempatan untuk betul-betul menjelaskan kepada mereka apa makna atau langkah yang mereka ambil. Para pekabar Injil berusaha untuk mengatasi kekurangan itu dengan memberi katekisasi sesudah baptisan, tetapi usaha itu kurang karena berbagai sebab tidak memadai.
Akibatnya jemaat-jemaat Kristen di Indonesia selama masa itu tetap lemah secara batiniah. Sekian dari video saya. Terima kasih.